Yang jelas untuk progres peternakan ke depan itu masih sangat bagus, masih terbuka peluang besar kita untuk usaha di dunia agrobisnis, khususnya di peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fatul. Kita berada di peternakan Menara 13, dan kali ini posisi kita ada di Desa Karangsembung. Ini wilayahnya di Cirebon, kebetulan tepat di sebelah tol kilometer 220 Kanci Pejagan. Untuk luas farm sendiri ini kisaran 1000 meter, termasuk buat base camp, kandangnya. Kalau misalkan lahan hijauan kita punya sekitar 1,5 hektar, itu full, ada odot, ada indigo vera juga. Untuk kapasitas kambing itu di kita itu bisa masuk sekitar 300 sampai 400 ekor. Nah, kebetulan kalau di farm kita ini kita rencana ini ke fattening, cuman sementara kita masih di breeding kurang lebih sekitar 100 ekoran. Nah, kedepannya kita akan kita pengen menambah ke fattening juga, ke fattening. Jadi untuk sementara waktu ini kita fokus di breeding. Untuk manajemen pakan sendiri di kandang kami itu karena kita ke breeding, ke budidaya kambing, itu hampir 80% kita pakai pakan hijauan, terutama odot sama indigo vera. Itu kenapa kita ke sana, karena kebutuhan paling mendasar untuk kambing breeding itu lebih banyak ke pakan alami, biar nanti ketika kambing cempe itu lahiran, anak-anak kambing kelahiran, itu hasilnya sesuai kita dengan harapan. Karena khawatir kalau dengan tambahan terlalu banyak pakan tambahan, konsentrat gitu, khawatirnya nggak maksimal pertumbuhannya. Nah, memang kita nggak 100%, jadi kita ada penambahan pakan sekedarnya gitu. Jadi itu karena untuk meminimalisir mortalitas, jadi misalkan ada kematian itu kita bisa menekan tingkat kematian. Untuk pakan odot kita punya luas lahan sekitar hampir 1 hektar odot, 1 hektar, sedangkan indigo vera itu ada sekitar 4000 meteran. Nah, untuk pakan indigo vera itu kita bagi, kalau emang lagi panen banyak, indigo vera itu kita jemur, kita keringkan jadi high indigo, itu kita tampung, kita simpan untuk bank pakan gitu istilahnya. Sedangkan di odot, kalau misalkan kita pakan sedang melimpah, itu odot bisa sebagiannya kita buat silase, bukan fermentasi. Tapi kalau fermentasi kan kita ada biobakteri segala macam, kita tambahin apa kan. Kalau silase itu paling maksimalnya pakai dicampur air garam sama molase, paling maksimalnya itu. Untuk manajemen kandang sendiri di sini kita kan kebetulan memang ada 3 anak kandang, jadi masing-masing punya job desk sendiri. Jadi dari pagi, dari mulai bersih-bersih kandang sampai pemberian pakan itu ada. Nah, salah satunya tuh misalkan kita pagi hari tuh anak-anak tuh ada 1-2 orang yang fokus kasih pakan gitu, dan misalkan yang 1 orang lagi ada yang khusus bersih-bersih kandang. Kalau untuk bersih-bersih kandang sendiri tuh kita intervalnya tuh kadang seminggu bisa 2-3 kali. Jadi manajemen kandang bisa dibilang penting banget, terutama untuk sanitasi kandang. Jadi kalau kandang kita bersih, otomatis bisa kambing juga ternak itu ikut sehat. Kalau kondisi kandang sendiri ini kebetulan kita memang ada yang buat koloni, ada juga yang buat penggemukan gitu. Kalau koloni kan seperti ini bisa dilihat gitu kan.
Jadi satu ruang 2 kali 2,5 meter itu bisa masuk 10 sampai 20 ekor. Tapi kalau misalkan penggemukan, kita bisa satu ruang ini bisa 8 ekor. Gitu. Di sini kita selain ada kandang seperti ini, bisa dilihat gitu kan, kita juga ada tempat umbaran. Jadi di depan kandang atau di sisi kandang kita itu ada tempat umbaran, gunanya ketika cuaca lagi bagus, lagi cerah gitu kan, kambing itu kita umbar. Jadi biar mereka bisa adaptasi, bisa nyaman. Intinya sih biar ternak itu nyaman sih, biar ternak nyaman. Kalau misalkan di risiko atau manajemen risiko ya, tentunya kita sebagai peternak, apalagi saya yang masih pemula ya, belum lama, yang jelas dalam peternak itu ada kekurangan atau resikonya. Salah satu resiko itu ya yang kita perlu hadapi ya gimana cara treatment ketika dihadapin kambing itu sakit, kambing sakit atau kambing mau melahirkan. Itu kan kita butuh treatment, kita butuh pengetahuan untuk gimana caranya bisa kambing itu tetap sehat, bisa terurus dengan baik gitu kan. Untuk meminimalisir tingkat kematian di ternak, kalau saya sendiri bisa dibilang lebih ke pakan. Kita jaga pakan itu sehat. Biasanya kita salah satu cara itu agar ternak sehat itu salah satunya kita ngasih pakan. Misalkan kita ngarit, anak-anak kandang itu ngarit pagi itu buat sore, atau ngarit hari ini itu bisa buat besok gitu. Kenapa? Karena di pakan hijauan itu masih ada terkandung gas segala macam yang ketika kita kasih ke kambing dengan baru ngarit langsung dikasih, itu bisa bahaya, bisa bikin mencret atau apa gitu ke kambing, bisa kembung juga. Nah, untuk di kita ini salah satu meminimalisir mortalitas kematian itu dengan pemberian pakan yang tidak mendadak. Jadi sekarang ngarit atau sekarang kita ngambil pakan hijauan itu untuk buat besok kita simpan atau kita giling dulu buat besok paginya gitu, nggak mendadak. Untuk pesan buat teman-teman yang lagi belajar ternak atau tertarik dengan beternak gitu kan, ya jangan patah semangat gitu kan. Sama saya juga banyak naik turunnya dalam beternak ya. Pesannya tetap kita terus mencoba, terus belajar ke teman-teman. Sama saya juga dulu sempat ke Malang, ke Jogja juga untuk belajar gimana cara pola beternaknya, sistem beternaknya, manajemen pakan, manajemen kandang, itu saya belajar dari teman-teman semua gitu. Sampai sekarang pun kalau ada teman-teman datang itu ya kita tetap masih sharing tantangannya, kekurangannya dalam beternak gitu. Yang jelas untuk progres peternakan ke depan itu masih sangat bagus, masih terbuka peluang besar kita untuk usaha di dunia agrobisnis, khususnya di peternakan. Jadi masih terbuka lebar. Kita kalau misalnya mau fokus ke peternakan ya ayo, kita jangan terlalu banyak mikir, yang penting action dulu, action. Terus jangan lupa manajemen risiko, itu paling penting. Karena kan kita ngurus makhluk hidup ya, ngurus ternak yang punya nyawa, jadi kita harus benar-benar tahu ilmunya dulu baru praktek gitu. Hal yang penting buat peternak yang pengen memulai itu usahakan posisi kandang atau calon kandang kita bangun kandang itu jauh dari pemukiman, jadi biar tidak mengganggu orang banyak gitu kan. Terus lagi cari posisi yang aman, kayak di sini nih, ini kandang posisinya tepat di pertengahan sawah, jauh dari masyarakat itu. Terus dekat dengan sumber pakan, karena kita breeding otomatis harus dekat sumber pakan, lahan hijauannya juga.